Konten-konten Trine Slayer dibuat untuk mengkonter mati syubhat dan fitnah dari penghujat Islam laknatullah dan insya Allah menjadi amunisi untuk ikhwan fillah sekalian yang jika berpapasan di dunia nyata dengan para kufar penghujat atau para kufar tukang indomisasi. Dan juga insya Allah menjadi asbab hidayah untuk para kawan-kawan kekristenan yang ingin mempelajari Islam. Jadi selamat menikmati ikhwan fillah sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasyobihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah di majelis YouTube, di channel Tribun Silayar Comment Center semuanya. Alhamdulillah kita berjumpa kembali ya di sore hari bada asyar tentunya di channel kan. Cek cek. Afwan nih, afwan banget. Telat aku karena ya tiba-tiba gemuruh asam naik ke daerah dada hingga aku sesak, jadi harus cepat-cepat makan. Alhamdulillah ini udah. Nah, assalamualaikum aku ucapkan kepada Ahi Family SM, Ukhti Enika Surakarta, Akhina Benji Benjo, Ukhti Putri Pejuang Tauhid, kemudian ada emot smiley dan peace, dan Ukhti Rumiarum, Encerito, Ukhti Multia, Akhina Mujahid Khilafah. Dan ukhti favorit kita Margareta Kawilarang, tukang sogok Polantas, GAK Siti Rabiah, ukhti Irena juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah stay tune untuk, apa, menyaksikan kajian ya, kajian hari ini di mana hancur sudah para Tritungers untuk mengimani siapa namanya? Saul Tarsus, karena terbukti oleh skular-skular sekarang bahwa Saul Saul Tarsus ini orang Edom, Bani Edom, di mana di Maleakhi 1 nomor 2 sampai 3 Saul Tarsus ini, adalah bagian dari bangsa yang dibenci Tuhan Israel. Habis nggak mereka tuh. Nah, kita akan buktikan ini ikhwan fillah sekalian sesaat lagi, gitu loh. Bentar, bakar rokok dulu. Sebelum masuk ke kajian, aku ingin menginfokan ya, alhamdulillah Masjid Zojahidin sebentar lagi akan berdiri kokoh, sekarang sedang pembuatan plakatnya. Ini berkat siapa? Berkat ikhwan fillah semua tentunya yang sudah senantiasa senantiasa apa ya namanya, senantiasa meng-support baik doa dan juga sedekah sehingga menjadi Masjid Zojahidin yang sekarang ini gitu, dan video-videonya bisa dilihat ketika ZCC menampilkannya. Aku ucapkan jazakumullah khairon katsiron bil jannah, begitu. Kemudian ini siapa ada yang bertanya? Bang Seler ini foto siapa? Oh ini fotonya ini akhi, fotonya Akuk. Iya, fotonya Akuk untuk channel kedua yang official ya, Tribun Slayer News and Talk Show. Nah ini jadi di Tribun Slayer News and Talk Show di situ aku akan membahas mengenai berita-berita dan juga akan apa ya, ya podcast gitulah, ngobrol-ngobrol dengan mualafat atau dengan para debater atau dengan para tokoh-tokoh yang terkait dengan berita sekarang, begitu ikhwan fillah sekalian. Nah, ini jadi fotonya Tribun Slayer Comment Center. Mungkin belum ini ya, belum belum tampil di apa, belum bisa di-searching di YouTube, jadi aku kasih ininya aja deh, aku kasih apa, linknya aja. Tafadhol silahkan di-like dan subscribe channel keduanya, karena channel yang ini udah ditolak lagi monetnya, sebel aku. Jadi agak sedikit ini juga ya, agak sedikit terganggu juga ini. Nah ini ya, tuh itu di apa, di live comment tafadhol silahkan di-like, subscribe, terus balik lagi ke sini. Gitu, akhi. Jadi ini fotoku, aku edit, terus di pinggir-pinggirnya ada tulisan al-wala wal bara, benci dan mencintai karena Allah azza wa jalla, gitu. Ukhti wa aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin Allahumma amin. Semoga semua yang menyaksikan ini sehat selalu, begitu. Nah,
Kita sekarang masuk saja Ivan Villa ya, langsung ke langsung ke data-data. Nah, pertama yang akan aku tampilkan di sini adalah ini. Ini ya, ini adalah, sebuah kajian dari Robert Eisenman ya, seorang scholar dan dia menyelidiki si Paul ini datang dari mana gitu, Paul ini datang dari mana, dan dia mengajar di Institute for Jewish Christian Origins, California State University. Jadi di Universitas Negeri California begitu ya bahasanya ya, at Long Beach. Nah, Long Beach nama lokasinya. Nah, di sini dijelaskan panjang banget dia ngejelasin, yang inti yang akan aku ambil adalah di sini, Benjamin. Ini kan Saul Tarsus sering ngomong dia ini adalah suku Benjamin. Nah, di sini dibahas nih oleh dia, oleh si Robert ini bahwasanya Paul's claim to be the tribe of Benjamin may relate to a general genre of such claim in this diaspora. Jadi klaim-klaim mengenai dari suku mana ini sering terjadi di dalam keyahudian yang di masa-masa diaspora gitu. Padahal seperti yang mungkin Ivan Villa baru tahu sekarang, Yahudi sudah tidak ngerti lagi mereka nasabnya dari siapa, nggak ngerti mereka, udah campur-campur itu 12 suku Israel ya. Makanya ada yang ngarang-ngarang biasanya suku Batak adalah suku Israel gitu-gitu kan. Nah itu karena, sudah nasabnya sudah tidak tercatat lagi, sehingga dari zamannya Saul Tarsus di tahun 1 ini mereka sudah mulai klaim. Nah, Paul mengklaim dia dari suku Benyamin, gitu. Kemudian yang dibilang juga, but it also illustrate that the superficial ease with which such claim could be passed off on credulous and relative unschooled audience. Dan kemudian klaim-klaim seperti ini juga sangat mudah diambil dimakan mentah-mentah oleh unschooled audiences atau orang-orang yang kurang terpelajar gitu. Jadi ambil, "Oh, dia dari suku Benyamin karena dia bilang begitu." Nah, langsung oleh mereka dipercayai ya. Kita bisa melihat itu di dunia nyata. Siapa? Terhitung, langsung percaya Saulus adalah dari suku Benyamin, gitu. It is more likely that Paul derives the claim to Benjaminite birth not from any actual genealogical link. Ini sepertinya klaimnya Paul ini nggak bisa di-track secara genealogical link, secara genealogis, secara nasab ini nggak bisa di-track ini, Paul ngomong kayak gini nih. But from the simple fact of his Hebrew namesake Saul being from the tribe Benjamin gitu. Jadi hanya karena fakta simpel namanya ngambil dari Ibrani yaitu Saul, ya maka dari itu jadinya ya suku Benyamin dia gitu. Nah, dia mengklaimnya gitu secara mudah aja karena namanya Saul, yang namanya Saul biasanya datang dari suku Benyamin, biasanya katanya begitu. Tapi balik lagi, ini adalah sering terjadi di zaman-zaman diaspora. Itu ya, ini adalah bukan argumentasi, ini adalah narasi dari Robert Eisenman gitu. Dia posting ini di tahun 96. Udah lama juga ini. Kemudian fakta yang menarik adalah di Quora Ivan Villa, di Quora.com di sini, para master-master mulai berkata nih ya, kita lihat di sini. Ini ada John Bartram ya, field arkeologis, nah gitu. Jadi seorang arkeologis, seorang geophysical surveyor atau seorang yang mengsurvei atau me pengamat ini ya, pengamat geografi gitulah. Nah, we are fortunate to have number of accounts by Josephus of Saul to extract, gitu. Jadi, eee, Josephus ini adalah Flaccivus Josephus Ivan Villa, gitu loh, yang kadang kalau misalnya Tritungs ingin membuktikan Yesus secara dari dunia sekuler, dia akan bawakan si data-data Josephus ini yang seorang Yahudi, gitu. Nah, yang menarik Josephus pun menyatakan bahwa Saulus adalah saudara dari Kostobarus yang, selamat dari kerusuhan apa, bentar, bukan ini. Nah ya, Costobarus also and Saulus did themselves dead to the a multitude of wicked creatures and discuss because they were the royal family. Jadi ini violence ya, Costobarus sama Saulus ini orang-orang yang senang melakukan kekerasan karena mereka datang dari royal family atau, keluarga keluarga ningrat lah.
and so they obtained favor among them because of their kindred to Agrippa. Karena, hubungan kekerabatannya kepada Agrippa, but they still but still they use violence with the people and were very ready to plunder those that were weaker than themselves. Dan masih tetap mereka menggunakan kekerasan kepada masyarakat dan sangat sangat siap untuk menghajar orang-orang yang lemah, orang-orang yang lebih lemah daripada mereka. Terus yang sini, after this calamity had befallen Cestius. Jadi, Cestius ini digulingkan, many of the most eminent of the Jews swam away from the city. Jadi banyak banyak orang-orang Yahudi yang keluar dari kota, layaknya orang-orang yang keluar dari kapal yang mau tenggelam. Costobarus, therefore, and Saul, who were brethren, together with Philip, the son of Jachimus, who was the commander of King Agrippa's forces, ran away from the city. Nah, gitu. Costobarus, Saul, Tarsus, dan juga Philip, dan juga Philip anaknya Jasimus, yang seorang komandannya Raja Agrippa, kabur dari kota dan pergi ke Cestius. Tapi kemudian Antipas raja ini ya, raja raja vasalnya Yahudi yang ditunjuk Romawi, who had been besieged with them in the king's palace but would not play away with them. Tapi Antipasnya nggak mau ikut kabur dengan mereka. Was afterwards slain by Seditius. Lalu kemudian dibunuh oleh Seditius. We shall relate hereafter, however, Cestius sent Saul and his friend at their own desire. Terus kita bisa korelasikan di sini bahwasanya Cestius mengirim Saul dan teman-temannya sesuai dengan keinginan mereka ke Achaia, kepada Nero. Dikirim kepada Nero to inform him of the great distress they were in and to lay the blame of their kindling the war upon Florus. Oh, yang pentingnya di sini Ivan Villa. Dari 2 poin yang disampaikan oleh Josephus, kesimpulan yang diambil oleh John Bartram adalah his genealogy is revealed by Costobarus, therefore Saul who were brethren. This name is well known. Costobarus, he married Salome, sister of Herod the Great. Nah, gitu ya. Ininya ya, tuh ininya. Jadi saudaranya Costobarus si Saul Saul Tarsus itu. This Idumean itu Edomit, Idumean General Edom ini would therefore have been Saul's forebear. It played Saul with the Herodian royal family. Jadi Saul Tarsus di sini adalah bagian dari keluarga ningrat Herodian. Herodian itu apa? Edom. Satu, Ivan Villa. Yang kedua, kita lihat lagi di sini. Nah, ini Jackson Snyder ya, ini lebih parah lagi. Ini dia Magister Divinity, DHL Divinity, Pastoral Ministry and Biblical Antiquities and Origins. Ini seorang pastor seorang S2, Magister Divinity, ya S2, Master S3, Divinity itu S3 biasanya. Nah, di sini dilihat ya, lihat nih. Modern scholarship, para peneliti-peneliti modern finds Paul talking to his kinsman. Menemukan bahwa si Paul ini berbicara kepada kerabat jauhnya, kinsman itu kerabat ya, Herodion in Romans 16, di sini. Jadi Paul ngobrol dengan kerabat jauhnya yang seorang Herodion di dalam Roma 16. Itu nanti akan aku kasih lihat datanya Ivan Villa. Kinsman, perhatikan di sini kinsman ya. Kinsman, kita buka kinsman. Kinsman. Nah, mana sih? Kinsman. Nah, ini nih. Ini dari merriam-webster.com ya. Kinsman, a male relative atau kerabat pria. Jadi kinsman itu, saudara pria gitulah. Nah, terus di sini sepupu, relatif kerabatnya. Sepupu ya, ada hubungan darahnya. Menarik ini. Bentar, kita balik lagi ke sini. Mana ya? Nah, ini, vocabulary.com. Your kinsman is your family member.
Buar. Jadi Saul Tarsus kepada saudaranya yang seorang Edom ini nyambut gitu. Cuman dalam LAI-nya bertakia gitu, dibilangnya teman. Kan ini ya, apa, nggak ini ya, nggak cocok. Aduh salah. Nah ini. Nah jadi ini adalah saudara jauh gitu, Herodion. Nah, Saul Tarsus nih saudara jauhnya seorang Edom, Herodion. And to Herodion supposed father Aristobulus who was married to Salome the daughter of Herodias mistress mistress atau, slash wife of Herod Antipas and the one whom the entity tells us took the head of the John Baptist. Jadi Paul berbicara kepada saudara jauhnya Herodion di Roma 16 dan kepada Herodion, ayahnya Herodion, Aristobulos yang menikahi Salome, anak dari Herodias, istri dari Herod Antipas. Dan seseorang yang di dalam perjanjian baru yang memberitahu apa, yang menginformasikan pada kita bahwa maksudnya si cewek ini adalah yang menggal meminta salah salah, Herod Antipas ini adalah yang menggal kepalanya Yohanes the Baptist. Nah ini jadi, Paul mempunyai hubungan kekerabatan kepada Herod. And this Josephus reiterates in Antiquities a couple times that Paul atau Saulos got away with fomenting riots in Jerusalem because he was kin to Herod Agrippa. Jadi Josephus yang tadi di atas ini Ivan Villa, nih si Flaccipus Josephus Flaccipus asus lah gitu pokoknya. Susah banget ngomongnya Yunani nih. Ini jadi si Josephus ini ngomong bahwa si Saul Tarsus inilah yang kabur melarikan diri, Saul Tarsus ini melarikan diri dari kerusuhan-kerusuhan yang ada di Yerusalem berarti ya, karena dia adalah kerabatnya Herod Agrippa, makanya dia mudah sekali untuk tidak ditangkap. Nah, itu Saul Tarsus, gitu loh. Jadi jangan sok-sok suku Benyamin, jangan dipercaya, woi. Ini zaman internet, semua bisa dicari. Nah, lanjut lagi ya, if you look down the Herodian family tree, kalau kita melihat kepada apa sih, pohon silsilah gitu ya, pohon silsilah Herodian, not the old one but the newer research one, bukan yang lama tapi yang paling baru, ini aku udah cari belum nemu. We find Paul's father to be Herod Antipater and mother Cypros gitu. Kita menemukan bahwa Paul ini bapaknya Herod Antipater dan ibunya Cypros. Nah, ibunya Cypros namanya lucu banget. Nah, Herod Edom, Cypros Edom, Paul ini anak Edom. Buar, selamat datang di kebenaran dari Jackson Snyder. Thank you Pak Jackson. Nah ini dong, gue seneng yang jujur-jujur begini. Paul sister and nephew mentioned in the Acts of the Apostles. Jadi saudara perempuan dan juga keponakannya Paul ini dimention di Kisah Para Apostolos, di mana si Pros II dan anaknya Julius Arsealus, di mana dia adalah si Pros II dan anaknya Julius Arsealus gitu katanya. Kalau kalau ingatanku nggak salah gitu maksudnya ya. By the way, Josephus tell us that Paul Sniffle was the first to buy a copy of the Jury. Nggak penting itu mah. Nah gitu ya, jadi Jackson Snyder nih, Quora, buset dah. Ini tinggal kita cari yang resminya aja Ivan Villa, tinggal kita cari yang officialnya menyatakan begitu. Walaupun segini pun udah cukup ya, cuma penyajiannya kurang proper. Jackson Snyder, seorang pastoral ministry dan biblical antiquities and origins, menyatakan gitu. Saul Tarsus, orang Edom karena dari Herod. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita ke sini nih. Eee, ini apa ya? Enggak, sini. Nah, di sini ya, Kisah Para Rasul 21. Di situ itu pertama Ivan Villa. Sekarang, perhatikan di sini. Saul Tarsus Saul Tarsus itu ditangkap di, Kisah Para Apostolos 21, satu perikop ini ditangkap ini di sini ya.
Nah, di sini ditangkep, terus nih, sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Torah dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menjadikan tempat suci ini." Ya gitu. Jadi Saul Tarsus ini udah mah bikin rusuh, sekarang bawa orang Yunani masuk ke bait Allah, itu kan najis jadinya. Nah, gitu. Udah gitu, udah kerusuhan-kerusuhan, kemudian terus di sini ya, lihat. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Bayangin, bayangin. Saul Tarsus ngegebugin Tritungs awal-awal nggak ditangkap, tapi ketika orang-orang mau ngegebugin Saul Tarsus, diberhentikan. Cakep nggak nih Saul Tarsus? Cakep banget gitu. Orang sakti dia ini. Nah terus dia udah gitu, lihat di sini ya. Nah terus perhatikan, eee, ketika Paulus dibawa masuk ke markas, ia berkata kepada kepala pasukan itu, "Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu?" Jawabnya, "Tahukah engkau bahasa Yunani?" Jadi siapa namanya, si kepala pasukannya nanya, "Jadi engkau bukan orang Mesir itu yang baru-baru ini, menimbulkan pemberontakan dan melarikan 4.000 orang pengacau bersenjata ke padang gurun?" Terus di sini Paulus ngejawab, "Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu." Sesudah itu Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan, pergilah ia berdiri di tangga dan memberi isyarat dengan tangannya kepada itu bla 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 bla. Nah, kemudian di sini ya, eh, mana nih? 16, salah salah. Terus kemudian di sininya Ivan Villa, perhatikan. Nih di kisah para apostolos 22, nih yang nomor 28. Lalu kata kepala pasukan itu, kewarganegaraan ini, maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, "Katakanlah benar, benarkah engkau warga negara Rum?" Jawab Paulus, "Benar." Lalu kata kepala pasukan itu, "Kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal." Jadi kalau kepala pasukan punya kewarganegaraan, dia beli mahal. Tapi apa lihat, Saul Tarsus, tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku. Duar, aduh, Yahudi nggak punya kewarganegaraan Romawi. Tapi Saul Tarsus kok punya gitu loh, kok punya. Kenapa ini Ivan Villa? Jangan terguncang Tritungs. Ini Saul Tarsus ini orang sakti ini. Kalian menokohkan sesuatu yang antagonis dengan benar dan baik. Nah, di sini perhatikan Ivan Villa. Kita balik lagi ke yang kinsman itu ya, yang kinsman di sini. Mana kinsman ini ya. Nah, kita balik lagi ke sini, perhatikan si Paul berbicara kepada kerabat jauhnya Herodion di Roma 16. Nah, di sini Roma 16. Roma 16. Roma 16, eee, seb Roma 16 nomor 11, perhatikan di sini. Ini Takia LA ini. "Salam kepada Herodion, temanku." Nah, temanku sebangsa kan, teman, seakan-akan bukan punya hubungan darah. Nah, kita cek aja langsung, jangan macem-macem sama muslim tuh tukang nyari data kita nih, tukang operasi tangkap tangan. Eh, apa tadi tuh Romans 16, bentar aku cek dulu, bagus nggak suaranya nih? Ih, masa nggak ada suara? Nggak ada apa? Nggak ada share screen-nya? Aduh, iya belum naik ternyata. Ah, ngulang lagi. Siapa nih? Oh ini Tritungs nih. Ya ngulang lagi dong. Ya, ya udah deh ulang lagi nggak apa-apa. Ayo kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Jadi Evan sekalian, pertama kita
Ini udah ada sekarang, udah ada. Pertama pertama kita lihat ke sini. Nih, Paul S. Herodian, ini Robert Ainsman ya, Robert Ainsman. Nah, dia adalah seorang, pengajar di institusi mengenai, sejarah Yahudi dan Tritungs di Universitas Negeri California di Long Beach. Nah, di sini dia menyatakan, nah sini ya, Benjamin, nah ini. Saul Tarsus ini hanya ngeklaim doang, dia ini adalah suku Benyamin gitu. Nih di sini dia ngomong, "Paul claim to being of the tribe of Benjamin, may relate to a general genre of such claims in the diaspora." Gitu. Jadi klaimnya Paulus ini sering terjadi di zaman diaspora, gitu. Dan klaim-klaim ini, it also illustrates the superficial ease with which such claims could be passed off on credulous and relatively unschooled audiences. Nah, ini mengilustrasikan bahwasannya, klaim-klaim seperti ini mudah disampaikan kepada orang-orang yang tidak terpelajar, gitu loh. Jadi orang-orang yang tidak terpelajar akan langsung mempercayai klaim-klaim dari si Saul Tarsus ini yang ngomong dari suku Benyamin. Buktinya apa? Lihat Tritung sekarang. Saul Tarsus itu Yahudi. Dia dari suku Benyamin. Kata siapa? Kata dia sendiri. Ya, buktinya mana? Ya itu omongannya dia aja pokoknya. Imani saja udah. Begitu Ivan bilang. Ini yang ngomong bukan gua ya. Ini yang ngomong adalah Robert Ainsman. Lanjut lagi sekarang. Aduh hilang. Lupa yang mana. Oh ini dia. Nah kemudian it is more likely that Paul derived the claim to Benjaminite birth not from any actual genealogical link, but from the simple fact of his Hebrew namesake, Saul Tarsus gitu. Jadi karena nama Saul ini biasa dipakai oleh suku-suku Benyamin, sehingga dia ngomong aja, "Gue dari suku Benyamin." Kenapa? Nama gue Saul soalnya. Gitu. Seakan-akan kayak begini, "Gue ini orang Sunda." Kenapa? Karena nama gue Asep. Nah, kayak begitu jadi. Terus orang-orang percaya, "Oh iya betul 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 betul," gitu. Langsung diimani saja, itu klaim doang padahal. Jangan terguncang terhitung, yang ngomong ini loh, Robert Ainsman. Kita lanjut lagi. Nah kemudian selain daripada itu yang kedua adalah dari John Bartram. Nah ini nih John Bartram yang tadi aku bilang, gitu. Dia seorang arkeologis gitu, seorang arkeologis ya. Arkeologis itu berarti dia sangat rentan hubungannya nggak cuma dengan fosil Ivan Villa, tapi dengan prasasti-prasasti gitu, dengan barang-barang sejarah yang terkubur. Nah, ini nih arkeologis yang ngurus gitu. Nah, di sini we are fortunate to have kita sangat beruntung karena mempunyai beberapa akun dari Josephus tentang Saul. Ada 2 ekstrak. Pertama yang ini, yang apa, yang apa sih nama bukunya tuh lupa gue si Josephus Flaccivus ini. Flaccivus Josephus ini. Ini ada di apa nih, di I1 kemudian ada di I2-nya ya. Nah, di sini dikatakan bahwa Saul Tarsus ini saudaranya Kostobarus gitu. Kemudian yang di sini juga dikatakan Saul Tarsus ini bisa kabur karena, bentar bentar, Saul Tarsus itu oh ini dia, mana ya? Kayaknya nanti deh. Nah ini, Kostobarus lah pokoknya, Kostobarus dan Saulus ini bersaudara, kemudian Kostobarus ini datangnya dari Herodian family. Herodian itu adalah orang Edom, gitu. Jadi this Idumean general would therefore have been Saul's forebear. It placed Saul within the Herodian royal family which among other benefits provided Saul with Roman citizenships. Nah di situ Ivan Villa. Jadi, Saul Tarsus ini adalah bagian dari Herodian royal family gitu, dari Edom, bukan dari Yahudi. Tapi Edom itu juga dia convert ke Yahudi. Jadi secara agama dia Yahudi, tapi secara suku dia Edom, gitu loh. Nah, which among other benefits.
Jadi ada banyaknya juga keuntungan nih Herodian Royal Family ini. Ini memberikan si Saul ini kewarganegaraan Romawi. Nah, itu dia. Further, the name tell us that they were hereditary high priest to the temple of Kos, which had become Hellenized. So Baal was then a solar deity in the Greek tradition. Amen. Apalah ini nggak penting bagian ininya gitu. Jadi dapat dia tuh. Jadi dia dapat apa? Dapat kewarganegaraan Romawi dari darahnya yang seorang Edom Herod gitu loh. Selamat datang di kebenaran, jangan terguncang Tritungs, gitu. Jadi jangan dipercaya kalau Saul Tarsus ini ngomong dia adalah suku Benyamin karena si Saul Tarsus ini tukang bohong serius. Serius tukang bohong. Lihat aja, persaksiannya yang berubah-ubah. Pertama dia ngomong, nggak ada yang melihat ya ketika Yesus datang, tapi ada yang mendengar. Terus orang-orang nggak ada yang mendengar, tapi ada yang melihat di kemudiannya. Kan itu coba lihat kelakuannya. Belum yang dia ngomong, "Ya Kristus mau diberitain secara dusta atau secara benar juga gue tetap bersukacita kok." Itulah dia, itu kelakuannya Saul Tarsus tuh. Nah sekarang yang kedua, yang ketiga nih, Jackson Snyder yang aku bahas tadi, seorang Master Divinity, DHL Divinity, Pastoral Ministry, wow sakti banget. Tapi dia tidak membabi buta beriman, dia tetap mempelajari sejarah. Lihat, dia sepakat dengan, para peneliti-peneliti modern yang menemukan bahwa Paul ini berbicara kepada kerabat jauhnya si Herodion di Roma 16, nih gitu. Kinsman loh, di sini menggunakan kata kinsman bukan friend gitu atau college, bukan gitu. Kemudian di sini ini menarik nih, we find Paul's father to be siapa coba? Herod Antipater, jedwar, dan ibunya Cipros, jedwar, nggak ada Yahudi-Yahudinya sama sekali, nggak ada Yahudi-Yahudinya sama sekali gitu. Nah, terus di sini juga ya, Josephus tell us that Paul's nephew was the first to buy a copy of the Jewish War from him. That would be the same fellow that saved Paul from being murdered in Acts 21 gitu. Jadi si orang yang sama tuh siapa ya? Si ini nih Julius Archealus ini adalah orang yang sama yang menyelamatkan si Saul Tarsus ketika akan dibunuh di Kisah Para Apostolos 21. Gitu Ivan Villa. Jadi orang Edom si Saul Tarsus ini, udah 3 orang yang ngomong. Coba, mau dibantah apa lagi sama Tritung sini paling ternak babi doang kerjanya, bukan para pelajar sejarah, lu imani lah ini yang dibilang. Gitu ya. Selamat datang di kebenaran. Nah, ini adalah bagian di mana si Saulus sedang masih membunuh-bunuh ini ya, membunuh-bunuh siapa, masih inilah, namanya masih Saulus tuh, belum berubah, belum bermetamorfosis. Nah, kita lanjut segini ya. Kita lanjut ke sini dulu. Nah, ini ya, di sini lalu kata kepala pasukan itu, "Kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal," gitu. Salah di sini tuh. Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, "Katakanlah, benarkah engkau warga negara Rum?" Warga negara Romawi maksudnya. Jawab Paulus, "Benar." Ini kok pakai Rum ya? Rum kan ini apa ya, istilah Arabik gitu, bangsa Rum. Pakailah bahasa Yunani. Kok sebel betul liatnya. Coba lihat Ivan Villa ini kerjaan coba. Rum itu kan Arabik punya ya, kok nggak bangga dengan Yunani gitu loh. Lanjutlah, jawab Paulus, "Benar, ya dia punya apa, kewarganegaraan." Sebentar, cek dulu, kelihatan nggak? Nanti Akhi Indra, entar aku bahas itu. Oh, kelihatan ya layarnya ya, aman ya? Kita lanjut ya. Nah, sekarang ke mana tadi? Nah, ini ya, terus di sini. Lalu kata kepala pasukan itu, "Lu punya kewarganegaraan Romawi." Terus dia bilang di sini, "Kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal." Kepala pasukan aja punya KTP Romawi itu beli, mahal belinya. Tapi Saul Tarsus jawab, "Tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku," katanya. Jadi dia mempunyai kewarganegaraan Romawi karena kelahirannya Saul Tarsus. Lah kalau misalnya memang Yahudi nggak mungkin begitu. Karena orang-orang yang lahir di tanah jajahan Romawi, itu nanti akan mendapatkan
Mendapatkan apa? Mendapatkan kewarganegaraan Romawi itu nanti di tahun 212. Lah ini Saul Tarsus hidupnya tahun berapa nih? Tahun 30-an dia. Tahun 1 ya, tahun 1. Sejaman Yesus lah Saul Tarsus ini. Nggak pakai itu yang begini-begini. Kecuali kalau dia adalah bagian dari keluarga Edom. Karena keluarga Edom ini adalah, keluarga kerajaan yang menjadi, vasalnya Romawi gitu, baru bisa punya dia, gitu loh. Nah, kita lihat lagi di sini. Masih nggak percaya Saul Tarsus dari Edom? Oke, kita buktikan di sini. Nah, di Roma 16 nomor 11, Saul Tarsus ngomong gini, "Salam kepada Herodion, temanku sebangsa." Nah, ini di sini takia nih, ini teman ini takia ini. Takia nih teman di sini ya. Kita buktikan nih Van Villa, belum tahu muslim, ahli ahli operasi tangkap tangan. Kita cek di sini. Kita buka Romans Romans 16, 11 interlinear. Perhatikan di sini. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini ya. Aspasas Aspasaste te Herodiona, Herodiona, ton Shinjin, mampus, Shinjin ini, lihat ini Shinjin, Kinsman, my bre, Kinsman, Kinsman, ini Kinsman loh, Kinsman, tuh lihat tuh, Kinsman. Nih, a man who is one of a person's blood relation, jedwar. Meledak nggak tuh kalian Tritung? Lihat ini. Orang yang mempunyai relasi darah atau hubungan darah. Mana ada seorang Yahudi punya hubungan darah dengan seorang Edom, mana ada. Gimana caranya? Gitu loh. Selamat datang di kebenaran. Kalau misalnya pengen temen kita cari aja di sini. Kalau misalnya pengen pengen temen nih. Mana? Greek, Greek, Greek. Nah, no, Pilos, kalau pengen temen itu Pilos, Theophilus temennya Tuhan, Pilos temen gitu, friend, Pilos. Ini pakai Pilos nggak? Woi, ini pakai Pilos nggak? Woi, ada Tritung nggak tuh di live comment? Lu lihat di sini, ini pakai Pilos nggak? Pilos bukan ini, woi. Ini Shinjin. Selamat datang di kebenaran. Saudaranya orang Edom. Gimana caranya saudara orang Edom tapi Saul Tarsusnya orang Yahudi itu gimana caranya? Orang Edom sama Yahudi itu. Yang satu dicintai, yang satu apa namanya, yang satu dicintai, yang satu dibenci kok. Nggak percaya nih, buka lu buka Maleaki, Tritung. Nih, mana Maleaki? Maleaki, Mayahu, Maleha, Malehaha. Nah, nih. Nih. Namun aku masih Yakub tapi membenci Esau. Esau tuh dibenci, semua keturunannya dibenci. Orang yang dibenci dijadiin sosok figur. Aduh, Tritung, kasihan banget. Jangan terguncang Tritung, sini kenyataan. Gitu ya. Jadi bertakia bahasa yang lainnya jadi sehingga kalian nggak tahu gitu. Kasihan ya, kasihan bener jadi kalian itu. Temanku lah, temanku. Pilosmo, ton pilon, nah bisa baru ton pilon nah, gitu. Ini ton sinjin kok teman, saudara, oi. Nah, ini saudara ya. Ini tuh sama seperti ini loh Ikhwan Fillah, sama seperti di mana ya? Bentar. Sama seperti di sini ya, di Lukas 1 nomor 36. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu.
Nih sanakmu, lihat sanakmu di sini, ini sanak. Sanak ini kan udah berarti saudara ya, sanak. Nah, sanak di sini kita lihat aja di apa, bentar, eee, sanak, enggak, bukan sanaknya sih. Nih, look 1, 3, 6, 3, 6, nih, look 1, 3, 6. Interlinear. Look 1, 3, 6 interlinear. Nah, ini ya. Nih, ah, nih. Heh, Sinjenis. Tuh. Sama nggak sih? Sama nggak sih ini tuh? Aduh, Sinjenis. Akar katanya sama lah tuh. Kita buka nih, Sinjenis. Sinjin, tuh kan? Sujin, sama. Ini juga 4773, Sujin, sama. Tuh. Congenital akin tuh substansial kinsman relative blood relation gitu. Gitu. Ini nggak usah dipakai nih, ini nggak usah di apa namanya, nggak usah dipakai nih Takya juga ini. Selamat datang di kebenaran, itulah Saul Tarsus, orang Edom. Nah, sekarang kita lihat Edom ini orang mana sih? Nah, ini nih Herod ya, Herod. Herod was born in 72 before century in Idumea gitu. Lahirnya aja udah di Edom, di, Judea Selatan nih, Idumea tuh ya. Tuh yang kuning Ivan Villa. Aduh nggak bisa, yang kuning nih, yang kuning. Nah, he was the second son of Antipater the Idumean, tuh kan Antipater sang Edom gitu. Udah anaknya Edom gitu, kawin sama Sipros, eee, tuan putri Arab Nabatea. Herod's father was by descent an Edomite gitu, orang Edom. Mau ke mana-mana orang Edom dia. Tuh, Herod aja udah Edom. Saul Tarsus dari Edom, gitu. Nah, terus kalau misalnya dia bilang ya katanya Saul Tarsus lahir di mana? Lahir di jajahannya Romawi, di area Romawi, makanya dia udah bisa dapat. Enggak begitu, kalau begitu semua Yahudi yang lahir di Romawi punya kewarganegaraan juga dong. Macem-macem aja. Nih lihat, Constitutio Antoniniana. The Constitutio Antoniniana nih ini ya. Nih, Edict of Caracalla gitu, atau namanya Edict of Caracalla was an edict issued on 11th July in 212 at Domini by the Roman Emperor Caracalla. It declared that all free men in the Roman Empire were to be given full Roman citizenship and that all free women in the empire were to be given the same right as Roman women, with the exception of Dedicity, people who had become subject Rome through surrender in war and free slave. Before AD 212, full Roman citizenship was mostly owned by inhabitants of Roman Italy. Lihat, perhatiin gitu. Tuh, jadi KTP Romawi itu hanya dipegang oleh penduduk-penduduk Itali Roma gitu. Hanya yang di Italia aja gitu. Lah Tarsus kan di Turki Tarsus itu. Colonies of Romans established in the province. Nah, kayak ini. Jadi apa namanya? Kumpulan Romawi di provinsi-provinsi, terus orang keturunan Romawi yang di provinsi-provinsi juga, the inhabitant of various cities throughout the empire gitu. Penduduk-penduduk, di macam-macam kota di seluruh apa, kekaisaran Romawi, and small numbers of local nobles, gitu loh. Dan nomor kecil dari orang-orang ningrat. Nah, ini dari sini datangnya, dari sini datangnya, dari sini datangnya, such as kings of clients country gitu. Also held full citizenships, gitu loh. Jangan terguncang Tritung. Makanya ya makanya dia bisa dapat KTP Romawi itu ya karena dia Edom bukan Yahudi, gitu. Karena on the other hand, provincials on the other hand were usually non-citizens atau some had the held 13 gitu.
Nanti semua dapat, apa namanya, semua, apa, ini, semua cowok-cowok, cewek-cewek bisa baru dapat, apa, KTP Romawi itu di tahun 212. Sebelumnya nggak dapet, gitu. Sekarang Saud Tarsus kenapa bisa dapet? Ya karena dia adalah lokal nobel, bagian dari Edom. Enggak Edom, nggak bisa. Selamat datang di kebenaran, jangan terguncang. Sekian yang bisa aku sampaikan. Begitu Ikhwan Fillah sekalian. Ya, jadi Saud Tarsus ini orang Edom, bukan orang Yahudi. Jangan terguncang, selamat datang di kebenaran. Inilah yang bisa aku sajikan. Semoga ini menjadi ini ya, asbab hidayah ya. Kalau udah paham, ini Saud Tarsus ini tukang bohong, serius tukang bohong gitu kesaksiannya mengenai ngelihat Yesus itu, aduh, kacau, kacang coklat coba. Coba kalau misalnya Yesus turun gitu kan, oh kiamat kiamat, kan gitu kiamat. Terus apa, di 2 Korintus 12 nomor 16 juga, "Aku menangkapmu dengan tipu daya." Tukang tipu, masih aja diimani orang Edom satu ini gitu. Kita nanti akan membawa ini ke perdebatan Ivan Villa. Aku akan mencari kelinci percobaan sama seperti ketika aku membabat habis orang-orang yang ngebahas-bahas mengenai batu dan juga ngebabat habis orang-orang yang ngebahas-bahas mengenai Aisyah radhiyallahu anha, gitu. Nah ini juga itulah kenapa Saud harus dihukum penggal, itu karena orang Romawi gitu, nggak mungkin kalau orang Yahudi nggak dibalikin lagi kepada ininya, kepada hukum Yahudinya, karena itu privilege yang didapatkan oleh Yahudi, yang menjadi bangsa jajahan, siapa namanya, bangsa jajahannya Romawi, gitu loh, selamat datang di kebenaran. Itu Ivan Villa yang bisa aku share ya, selamat menikmati semoga manfaat apa yang aku share data-data di atas. Ingat itu, kalau misalnya pengen mudah ini aja kita main ayat aja. Jadi Ivan Villa tinggal ngambil di sini ayatnya ya, entar, ayatnya tinggal ngambil di ini pertama di Kisah Para Apostolos 22 nomor 28, "Tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku." Nanti kalau misalnya dia ngomong ya karena dia lahir di tanah itu, tonjok pakai ini, tonjok pakai Constitutio Antoniniana gitu ya. Ini sama kalau misalnya masih bebal juga, suruh mereka jelasin ini kok ini di Roma 16 nomor 11, ini Herodion ini temen atau saudaranya Saul Tarsus. Nah, bilang kayak gitu. Kalau misalnya saudara berarti ada hubungan darah, maka dari itu Saul Tarsus adalah orang Edom, bukan orang Yahudi gitu loh, gitu. Karena yang namanya Yahudi dicintai Tuhan, Edom dibenci Tuhan. Kemudian kalau bapaknya Yahudi, ibunya bukan Yahudi, anaknya non Yahudi. Kalau ibunya Yahudi, bapaknya Yahudi, anaknya Yahudi, gitu. Kemudian ya balikin lagi aja ke sini nih. Nih Evan Villa silakan di-save nih, Quora. Ini judulnya nih, Who was the father of Apostle Paul? Nanti keluarlah 2 orang pahlawan kita ini, John Bartram dan juga Jackson Snyder, gitu. Meledak nggak tuh? Iya, mmm, nikmatnya rasa kemenangan ini. Itu ya Evan Villa yang bisa aku sampaikan, semoga menjadi manfaat dan juga asbab hidayah untuk kekristenan yang mau belajar Islam. Terus, jangan lupa sekarang ada premier nih, ada premier di channel-nya, kok belum mulai ya premiernya?
Oh, udah mulai udah mulai. Nah, ini udah mulai Ivan Villa, di Triun Slayer News and Talk Show ya, aku ngebahas kisah pribumi Kanada di sana. Tafadol silahkan di-like, subscribe, dan pantau terus. Insya Allah akan banyak juga ini, banyak juga, apa namanya, banyak konten-konten yang menarik, terutama berita-berita internasional nanti akan aku bawakan. Terus Ivan Villa yang di ingin apa namanya, ingin dibahas gitu, punya 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 info menarik ingin dibahas, tafadhol silahkan share ke nomorku 0813 3753 4473. Itu ada apa ya, tadi kayak siapa, Akhi Faiz, terus sama Ukhti Tri gitu kan, jazakumullah khairan untuk ininya, untuk, berita-berita yang diinfo, aku nyadur dulu, mana yang enak untuk diangkat, mana yang, langsung bisa kita babat habis begitu. Tafadhol silahkan pindah ke channel Trihun Slayer News and Talk Show. Di sana sedang membahas kisah kisah kasih pribumi gitu. Itu juga bisa menjadi manfaat, Ivan Villa. Dan ada korelasinya juga dengan hukum nikah. Lalu apalagi ya? Oh ya, terakhir nih sebelum aku tutup, indomisasi untuk Penatua Trihun Slayer. Aku sekarang berada di ambang-ambang ditolak monetisasi kedua, jadi sangat menyebalkan sekali. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Doakan saja yang terbaik supaya bisa lanjut terus aku berapologetika untuk membantahi syubhat dan fitnah tentunya. Billahi taufik wal hidayah. Penatua Trihun Slayer pamit undur diri. Sampai jumpa di channel keduaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.